Ketika Rega berhenti, rombongan itu juga ikut berhenti. Dan berhentinya itu brek. Terus 6 orang ini nengok ke Fikri. Set. Pernah gak sih lu ngerasa lu lagi jalan di gunung, tapi kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Tapi pas lu nengok, itu gak ada siapa-siapa. Atau lu jalan rame-rame, tapi ujung-ujungnya lu jalan sendirian. Kali ini gue mau bawain cerita dari seorang teman kita yang bernama Fikri. Anak pendaki yang pernah trauma nih bro naik gunung gara-gara waktu itu dia naik ke Gunung Lawu. Tapi pada akhirnya dia nekat nih, comeback. Naik lagi ke Gunung Arjuno sekarang. Tapi sebelum naik ke Gunung Arjuno itu, awalnya dia mutusin buat naik dulu nih ke Gunung Penanggungan. Ya katanya buat pemanasan dulu lah. Secara Gunung Penanggungan ini, gunung yang pas buat pemula. Tapi semua berubah semenjak malam itu. Teriakan di tengah malam, rombongan pendaki yang tidak meninggalkan jejak, dan Rega yang ternyata menyimpan sebuah hal yang mengejutkan. Pokoknya siapin kopi bagi yang ngopi, siapin air bagi yang ngair, siapin teh bagi yang ngeteh. Tonton sampai akhir pokoknya. Sebelumnya assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to Pendakian Horormu. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian dari kalian yang mungkin aja membuat gue tidak naik gunung lagi. Langsung aja, mode horor aktif. Jadi gini ceritanya guys, Fikri ini mengalami kejadian yang bisa dibilang gak ngenakin banget lah sewaktu naik ke Gunung Lawu. Bukan cuma karena kecapean atau nyasar, tapi lebih dari itu ada hal yang bikin dia trauma. Sampai akhirnya dia mutusin buat hiatus dulu nih, pensiun dulu dari dunia pendakian. Tapi ya lu tahu sendiri lah ya, namanya orang udah kecanduan naik gunung, gak bakal segampang itu berhentinya. Susah men. Beberapa bulan setelahnya, Fikri mulai lah nih ngerasa gatel nih kakinya. Pengen naik gunung lagi. Kangen nih udah. Akhirnya dia mutusin buat keluar dari zona trauma. Target comebacknya Gunung Arjuno Welirang via Cangar, Malang. Tapi sebelum naik ke situ, buat ngelatih, ngetes fisik dan mental dia lagi, dia mutusin buat naik dulu nih ke gunung yang gak terlalu susah lah. Dia sama teman-temannya sepakat nih buat pemanasan dulu naik ke Gunung Penanggungan. Naik via Tamiajeng, Mojokerto. Tapi dari sinilah dimulai semua kejadian-kejadian aneh. Jadi 2-3 hari sebelum pendakian, mereka sempat nongkrong dulu nih di salah satu kafe yang ada di Malang. Yang kumpul waktu itu ada Andre, Dika, Jaka, Tia, sama Nana. Biasalah kan, namanya nongkrong, ngobrol ngalor ngidul. Tapi lama-lama obrolannya nyerempet juga nih ke topik pendakian. Sampai tiba-tiba si Nana ini nyeletuk. Fik, kok lu bisa trauma sih naik gunung? Fikri cuma diem aja tuh, dia bengong. Dalam hati dia mikir, lah ini anak kenapa tiba-tiba nanya begituan? Padahal, kalau dihitung-hitung udah setahun lebih nih, dia ngindarin topik gunung, apalagi Gunung Lawu. Tapi si Nana ini emang keponya parah bro, kepo level dewa, dia pengen tahu aja urusan orang gitu. Bukannya mundur, malah makin maju dia. Sampai mohon-mohon tuh, tolong-tolong buat diceritain. Ditambah Tia sama Andre juga nggak kalah kepo. Akhirnya ya udahlah diceritain nih sama si Fikri. Dia buka tuh semuanya kan tentang apa yang udah terjadi di Gunung Lawu. Dia cerita kalau dia sempat dengar suara-suara aneh, terus tiba-tiba datang kabut yang nutup jalan, sampai dia ngerasa kayak ada satu sosok yang ngikutin dia turun dari gunung itu. Begitu si Fikri kelar cerita, si Jaka temennya si Fikri langsung nyeletuk. Arjuno bulan-bulan gini enak nih, sekalian ngetes karir baru. Nih orang gila apa gimana? Baru diceritain yang serem-serem di Gunung Lawu, dia nyaranin buat naik gunung. Yang lain langsung setuju tuh. Tapi Andre
langsung nolak mentah-mentah. Nggak ikut gua, titik. Fikri juga sebenarnya awalnya malas banget gitu loh, belum siap buat naik lagi. Tapi ya gitulah, si Jaka ini mulutnya tajam banget gitu, keras kepala. Dulu lo paling jago naik gunung, Kri. Masa sekarang jadi penakut? Keluarlah dari zona nyaman. Di situ Fikri masih ragu, tapi ya gengsi bro. Apalagi ada Tia di situ kan, gebetannya dia. Akhirnya dengan berat hati, oke lah. Tapi kita naik ke Penanggungan dulu, lusa, Manasan. Singkat cerita, besok harinya, H-1 sebelum pendakian, mereka semua ngumpul di kosannya Fikri sama Dika. Kebetulan nih mereka satu kos nih berdua. Nah itu malam Jumat sekitar jam 11. Mulailah nih siap-siap kan perlengkapan, logistik apa segala macam. Sekalian nemenin si Tia minta izin ke orang tuanya. Pas di rumah Tia, bokapnya ini sempet nitipin Tia ke Fikri, tolong jagain anak saya ya gitu lah. Mungkin ya karena bokapnya Tia ini udah kenal lama sama Fikri, akhirnya doi percaya-percaya aja nih sama si Fikri. Oke lah, setelah semuanya beres, izin oke, belanja aman, logistik sudah tersedia, balik lagi lah ke kosan. Sebenarnya Fikri ini masih berat, tapi karena Tia kekeh gitu ya mau ikut, lagi-lagi gebetan bro ya nggak? Mau nggak mau, ya udahlah ayo. Besok paginya temennya Fikri namanya Rizal sempet pulang dulu nih ke rumah dia buat minjem mobil bokapnya. Sekalian izin pamit. Habis itu dia jemput si Tia, ambil barang di kosan, lanjut terus jemput yang lain. Sekitar jam 1 siang, semuanya udah kumpul nih, cabutlah mereka tuh ke Gunung Penanggungan itu. Perjalanan kira-kira makan waktu 2 jam. Ya mungkin sekitar jam 3 sore mereka udah sampai. Udah sampai di base camp itu, Jaka langsung ngurus si Maksi. Sementara yang lain istirahat dulu tuh di warung. Ngecek perlengkapan. Nah disinilah si Andre nggak tahu dia habis makan kecubung apa gimana. Mulai ngelantur dia ngomongnya. Bayangin, kalau di atas nanti ada tukang sate, kita bayar pakai daun. Jangan sembarangan lu. Ini rumah orang, bukan tempat kita. Langsung tuh si Andre kicep, diem dia. Suasana jadi agak canggung nih gara-gara si Andre satu orang nih. Tapi untungnya si Jaka datang tuh bawa tiket si Maksi. Singkat cerita, jam 5 sore mulailah mereka naik. Waktu itu rame banget pendaki bro, ya kan? Namanya juga habis liburan semester, banyak anak kampus yang milih buat naik gunung. Awal-awal pendakian masih aman-aman aja, trek juga masih bersahabat, masih landai. Sampai akhirnya di pertengahan pos 1, pas azan maghrib berkumandang, mereka mutusin buat istirahat sebentar. Kebetulan ada satu tanah lapang di situ, semacam pos bayangan lah. Ya udah mereka istirahat dulu sebentar di situ, ngerokok, sekalian isi tenaga. Habis itu mereka lanjut lagi. Target mereka ngecamp di puncak bayangan. Sekitar 4 jam perjalanan, akhirnya sekitar jam 9 malam sampailah mereka di puncak bayangan itu. Perjalanan aman nih sampai sini nih, masih aman, nggak ada gangguan apa-apa, adem ayem. Sampai sana yang laki-laki langsung gercep nih bangun tenda. Tia sama Nana inisiatif buat bikin kopi. Sekalian masak makanan tuh buat ngangetin badan, maklum. Suhu makin lama makin dingin nih bro. Nah, yang cewek-cewek ini si Tia sama Nana itu ada tenda mereka sendiri. Nah yang cowok-cowok juga ada tenda mereka sendiri, jadi nggak digabung. Udah makan, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, akhirnya sekitar jam 9 malam mereka semua masuk tenda masing-masing tuh. Mutusin buat istirahat. Karena rencananya mereka mau summit attack itu jam 3 pagi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah si Fikri kagak bisa tidur. Udah pakai sleeping bag ya kan, udah berusaha buat anget tapi tetap aja dingin banget. Bikin jadi susah merem. Dan ternyata bukan cuma si Fikri aja. Yang lain juga sama tuh, nggak bisa tidur. Pada akhirnya mereka semua gabut nih. Ngapain ya nggak bisa tidur? Ya udahlah, untung ada yang bawa kartu remi nih kan. Mereka keluarin tuh kartu, mereka main poker aja tuh sampai ngantuk. Tapi pas lagi asik main kartu itu, sekitar jam 1 malam. Itu mereka semua langsung nge-freeze. Itu kedengeran suara cewek teriak kenceng banget. Kayak orang yang kesakitan parah. Fikri, Jaka, Dika, Andre itu sempet kayak bengong sebentar terus langsung keluar tenda nih. Ngecek tenda cewek. Karena gak kali-kali itu dari mereka teriakan, gak tahu kenapa. Pas dicek ke tenda cewek, ke tenda si Tia sama Nana, lah ternyata mereka berdua ini masih tidur. Hening, gak ada suara apapun. Ngorok aja kagak. Fikri lihat ke sekitaran, ternyata pendaki-pendaki yang lain tuh juga pada keluar tenda. Entahlah, mungkin mereka nggak dengar suara itu juga. Rame-rame tuh mereka nyari
sumber suara itu ke sekitaran area camp. Tapi hasilnya zonk. Nggak ada yang nemuin apa-apa. Nggak ada jejak, nggak ada bayangan, nggak ada setan, nggak ada apapun. Terus itu suara teriakan siapa, bro? Akhirnya ya udahlah. Mereka pikir mungkin binatang atau apalah gitu kan. Masuk lagi lah mereka ke dalam tenda. Besok paginya, karena begadang tuh semalaman main kartu, kesiangan lah mereka nih. Jam 5 baru bangun. Fikri langsung bangunin si Tia tuh kan, gebetannya bro ya kan. Langsung bangunin tuh, katanya si Tia ini kemarin mau foto-foto tuh pas bangun pagi. Ya udah setelah itu mereka masak sarapan tuh bareng-bareng. Satu persatu mereka bangun, tapi anehnya nggak ada satupun dari mereka yang mau ngebahas keanehan semalam itu. Suara teriakan itu. Entahlah mungkin karena capek atau ya simply nggak mau jadi kepikiran yang aneh-aneh. Sekitar jam 10 pagi, mereka semua mutusin buat turun. Perjalanan turun aman, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai base camp, ada pendaki nih yang malam itu juga ngedenger suara teriakan itu, ngajakin nongkrong dulu nih di warung. Tapi Fikri sama yang lainnya ogah lah. Mereka mutusin buat langsung pulang aja. Nah, pas di perjalanan pakai mobil Fikri itu, tiba-tiba bro, itu kayak ada suara ban meletus. Sontak Fikri langsung pinggirin kan. Secara abis suara tadi itu langsung oleng bro. Pinggirin tuh mobil. Keluar, dicek ke bawahnya. Wih, bener, ban belakang itu kempes, kayak bocor. Padahal sebelum berangkat, itu mobil udah dicek sama bokapnya dan katanya aman. Oh ya, waktu itu mereka milih pulang buat lewat jalur Cangar. Karena jalur Cangar ini sepi dan lebih cepet lah. Tapi ya itu, walaupun sepi, jalurnya ekstrim parah bro. Tanjakannya curam, belokannya ngeri, udah kayak jalur naga. Dan apesnya lagi, bannya kempes di situ. Mau nggak mau, ini ban mesti diganti dulu, ya kan? Ya udahlah, digantilah tuh ban. Untungnya nggak ada kendala. Selesai diganti bannya, pulanglah mereka, lanjut perjalanan. Singkat cerita, sampai Malang, Fikri anterin dulu tuh temannya satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Sampai terakhir dia anterin si Tia ke rumahnya. Setelah itu dia pulang dan istirahat. Besoknya bangun-bangun, Fikri masih kepikiran nih sama ban kempes itu. Soalnya minggu depan rencananya mereka ini mau naik ke Gunung Arjuno. Persiapan harus maksimal. Nggak bisa ngasal nih bro. Akhirnya Fikri mampir lah nih ke tukang tambal ban kan buat ngecek bannya itu. Nah, yang aneh, pas dicek sama si tukang tambal ban, bingung tukang tambal bannya. Katanya ban yang tadinya bocor itu nggak kenapa-napa. Masih bagus bannya. Nggak ada bocor sama sekali. Fikri langsung, hah? Yang bener mas, secara kemarin itu kempes, mobil aja sampai oleng. Si abang tukang tambal ban itu coba ngecek lagi, kali aja ada yang miss nih kan. Tapi tetap udah dicek nih secara detail, secara teliti. Ini ban perfect condition, masih keras kayak baru, nggak ada bekas tambalan. Wah, Fikri mulai curiga nih. Terus yang kemarin itu apaan bro? Fikri akhirnya milih buat nggak cerita soal ini ke teman-temannya. Takut pada kepikiran, parno ya kan. Malah pada cancel nih buat naik ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 5 hari berlalu, mereka mulai persiapan lagi nih ke Gunung Arjuno. Kali ini lebih proper, ya, logistik lebih lengkap. Dari sayur, daging, sampai kebutuhan kecil disiapin semua, rokok, kopi, masuk semua tuh. Sekalian mereka ini juga ngurusin surat izin sehat. Karena waktu itu pendakian Arjuno ini lumayan ketat persyaratannya. Surat itu cuma berlaku di H-1 sebelum hari H. Lewat dari itu, angus. Jadi semuanya benar-benar harus dipersiapkan secara matang. Tapi H-1 ada kendala. Dika mendadak nggak bisa ikut. Tiba-tiba dia meriing bro. Meriang. Merindukan kasih sayang anj. Panas badannya. Puyeng, demam tinggi. Fikri yang satu kosan sama si Dika langsung anterin lah sohibnya ini kan ke klinik. Dokter bilang, wah mas bener ini mas demam. Mending istirahat dulu nih. Ya udah mau nggak mau Dika nggak bisa ikut. Di saat yang bersamaan si Andre juga cancel. Mendadak disuruh ikut liburan tuh. Ke Bali bro. Daripada dia puyeng milih antara naik gunung capek-capek dibanding liburan ke Bali, ya dipilih liburan ke Bali lah, dibayarin pula, nggak capek. Jadi yang naik ke Arjuno sekarang sisa 4 orang. Fikri, Jaka, Tia, sama Nana. 13 Mei 2022, hari Jumat. Sekitar jam 11 siang tuh mereka berangkat. Di tengah jalan mereka mampir dulu nih ke masjid namanya Masjid An-Nur di Kota Batu tuh, Kota Malang. Mungkin warga Malang ada yang tahu tuh. Buat sekedar sholat Jumat nih mereka. Fikri sama Jaka sholat, sementara yang cewek-cewek
muter-muter aja nih nyari jajanan. Habis istirahat dan kelar sholat Jumat, lanjut lagi jalan ke base camp Gunung Arjuno via Cangar. Nyampe sana sekitar jam 3 sore. Jadi emang mereka ini berencana buat naik malam. Lebih hemat tenaga, kata mereka. Gua mah kagak dah. Naik malam mana ada hemat tenaga kan? Lebih capek secara yang keluar nih karbon dioksida semua. Tapi ya udahlah, menurut mereka nggak capek kalau naik malam. Walaupun ya resikonya itu lebih gede. Karena gelap gitu kan. Mau navigasi agak susah nih. Setelah ngurus simaksi, beli bayar tiket gitu ya. Naiklah mereka mobil pick up buat ke Pintu Rimba. Gue sih belum pernah ya ke Gunung Arjuno via Cangar. Tapi katanya sih naik pick up nih buat sampai ke Pintu Rimbanya. Karena jaraknya itu lumayan jauh dari base camp ke Pintu Rimba. Ya mungkin ada yang milih buat jalan kaki gitu ya. Tapi daripada capek-capek mending naik pick up. Nah di sana mereka barengan nih sama 2 pendaki asal Bojonegoro. Namanya itu Ilham dan Rega. Jam 5 sore mulailah mereka jalan nih dari Pintu Rimba. Sebelum berangkat mereka semua berdoa dulu nih. Sesuai agama masing-masing. Ya Islam semua sih gitu. Minta supaya selamat di perjalanan pulang maupun pergi. Habis itu mulailah pendakian. Perjalanan ke pos 1 masih aman tuh, masih santai. Sampai sana udah maghrib, ya kan? Istirahat sebentar, nunggu azan kelar sambil ngerokok. Jam 8 malam mereka sampai di pos 2 Watu Gede. Di situ ada lobang yang ngeluarin uap air. Ya lumayan lah buat ngangetin badan. Sekitar 15 menit mereka istirahat situ, baru mereka lanjut lagi ke pos 3. Nah disinilah Fikri mulai ngerasa aneh. Si Ilham sama Rega ini terlalu intens ngobrol sama Tia dan Nana. Bukan kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Tapi entah kayak yang intens banget, kayak yang serius banget. Sampai akhirnya Tia bilang ke Fikri, "Kri, aku mulai risih nih." Fikri langsung atur nih formasi barisan. Jaka di depan, terus Nana, Tia, baru Fikri. Ilham sama Rega paling belakang tuh. Tapi Ilham di sini minta buat tukeran posisi. Pengen deket banget sama si Tia. Wah, Kri, cewek lu ditikung bro. Fikri mulai panas dong. Udah di belakang aja. Ngapain sih gangguin Tia sama Nana? Maksud lo apa? Toh mereka nggak keberatan juga kok gua ajak ngobrol. Sempet agak tegang tuh, tapi Jaka sama Rega langsung turun tangan buat nenangin. Sampai akhirnya Ilham dan Rega mutusin buat jalan duluan. Ninggalin Fikri sama temen-temennya di belakang. Sampai di pos 3 itu sekitar jam setengah 10 malam. Mereka lihat udah ada beberapa tenda yang berdiri di pos 3 itu. Mereka semua capek tuh, tapi masih semangat lah. Mereka istirahat sebentar di situ. Butuh waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi supaya mereka sampai ke Lembah Lengkehan. Target mereka buat ngecamp malam itu. Nah, pas lagi duduk-duduk istirahat sambil ngerokok, Fikri iseng nih ngeliat ke jalur bawah. Dia ngeliat ada 2 cahaya headlamp. Dia perhatiin, ternyata itu Ilham sama Rega. Fikri langsung mikir lah, bukannya tadi si Ilham sama Rega udah duluan? Kok ini mereka malah baru nyampe? Padahal sepanjang jalan tadi, itu rombongannya Fikri nggak pernah papasan sama siapa-siapa. Wah, suasana mulai aneh tuh. Dan Ilham sama Rega yang baru datang pun kelihatan bingung. Loh, bukannya tadi Mas di belakang ya? Lah iya, terus kenapa malah kalian yang nyampe belakangan di pos 3? Gak tahu bang. Saya tadi jalan ngebut juga kok. Wah udah tuh, mulai dari situ hawa berasa nggak enak. Tapi ya udahlah, mereka ngelanjutin lagi perjalanan. Ilham sama Rega mutusin buat ngecamp di pos 3. Karena target mereka ini adalah Gunung Welirang. Yang lumayan jauh tuh bro. Sementara Fikri dan gengnya lanjut ke Lengkehan. Ke Lembah Lengkehan. Sebelum lanjut, Fikri konfirmasi dulu nih ke teman-temannya kan. Masih kuat lanjut nggak? Takutnya lanjut tepar. Tanya dulu masih kuat gak? Semuanya bilang masih kuat. Gas, mereka lanjut lagi. Dan sekitar jam setengah 12 malam mereka sampai juga di lembah itu. Dan udah banyak tenda yang berdiri di sana. Fikri sama Jaka langsung gercep tuh bangun tenda. Flysheet dibentang tuh. Mau bikin dapur. Tia sama Nana di bawah flysheet itu sambil nunggu tenda jadi mulai tuh masak-masak. Singkat cerita setelah makan, tenda udah jadi juga. Masuklah mereka semua ke dalam buat istirahat. Besok paginya, sekitar jam 6, mereka bangun. Mereka foto-foto sebentar tuh di area camp. Sarapan, habis itu nyiapin cemilan buat
bekal summit. Sekitar jam 9, mulailah nih mereka perjalanan menuju ke puncak alias summit attack. Nah, sampai mereka di Alas Lali Jiwo namanya bro, nih legend nih tempat ini ya. Si Fikri ngingetin, pokoknya di sini jangan bengong, ini tempat angker. Namanya aja udah jelas tuh, Lali Jiwo, lupa jiwa. Lu mau jiwa lu lali di sini. Jadi menurut cerita emang tempatnya ini suka bikin orang tersesat. Ya sebenarnya kalau dilihat dari medannya sendiri sih emang jalurnya tuh lebat gitu ya, banyak semak-semak, banyak pohon gitu ya. Mungkin kalau orang nggak fokus mereka bisa nyasar. Tapi alhamdulillah mereka semua bisa ngelewatin Alas Lali Jiwo itu dan sampai di puncak Arjuno sekitar jam 12 siang. Seperti biasa, di puncak mereka foto-foto dulu, ngadem, ngobrol-ngobrol, sampai jam 1:30 bro. Betah ya. Habis itu mereka mutusin buat turun. Takutnya sampai bawah kemalaman. Awalnya aman nih, sampai mereka masuk lagi ke Alas Lali Jiwo itu. Disinilah mulai berasa janggal. Nana mulai berubah. Ini cewek biasanya bawel. Kok tahu-tahu jadi pendiam nih. Terus matanya kosong. Dan kayak yang nggak fokus, beberapa kali kesandung. Dan yang bikin parno, kok jalur yang mereka lewatin ini kayak berulang. Pas Nana kesandung yang ketiga kalinya barulah mereka sadar. Kok spot ini sama kayak yang tadi? Ternyata mereka muter-muter doang bro. Di situ-situ aja. Kenapa nih? Udah jam 4 sore, langit udah mulai berubah. 2-3 jam lagi pasti udah gelap. Fikri sama Jaka mulai observasi ulang jalur. Setelah yakin, oh ini jalannya gitu kan. Fikri ambil posisi paling depan tuh. Jaka paling belakang. Cewek-cewek tengah. Tapi belum lama jalan, duk, brak, si Nana kesandung lagi. Keempat kalinya. Kali ini sampai nyusruk ke tanah. Jaka langsung istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Bener, mereka ini cuma muter-muter lagi aja di tempat yang sama. Karena capek, udah frustasi, akhirnya mereka mutusin buat istirahat dulu sebentar. Fikri duduk, dia mikir keras tuh sampai akhirnya dia keinget satu amalan dari gurunya. Ya doa keselamatan gitulah. Langsung dia baca doa itu kan. Dan beberapa menit setelah itu, langit tiba-tiba mendung. Jaka langsung teriak tuh, weh, pakai ponco, buruan. Dan bener aja, nggak lama kemudian, hujan turun. Posisi waktu itu, udah jam 6 lebih. Langit udah semakin gelap. Fikri sama Jaka sempat ngerokok sebentar nih buat nenangin diri. Baru 4 isepannya, tiba-tiba ada cahaya headlamp dari arah atas tuh bro. Kelihatannya sih kayak pendaki. Bener aja, akhirnya mereka papasan sama rombongan 7 orang pendaki yang lagi turun via jalur Cangar juga. Langsung lega dong. Fikri sama tim langsung minta air minum secara mereka udah aus nih. Karena stok mereka udah ludes, muter-muter aja di situ soalnya kan. Habis itu mereka mutusin buat ngekor rombongan ini turun. Rombongannya Fikri sengaja di paling belakang lah. Nah, tapi Fikri mulai perhatiin salah satu orang di rombongan itu. Itu kok mirip si Rega. Tapi kenapa tadi dia cuma diam aja? Awalnya si Fikri masih ragu, tapi terus dia perhatiin dan bener. Fix itu Rega. Akhirnya Fikri colek pundak nih orang. Tak. Rek, kalau di sini? Mas Fikri? Bukannya kalian ke Arjuno? Iya, barusan dari puncak. Bukannya lo ke Welirang? Iya, tadi muncak sendiri. Ilham katanya meriang. Nggak ikut. Pas turun ketemu rombongan ini. Ya udah saya nebeng turun. Fikri cuma diam kan, matanya fokus ke 6 orang yang ada di depan dia itu. Kayak ada yang janggal. Baju mereka emang kayak baju pendaki biasa. Tapi jalan-jalannya, gerakannya tuh kayak kosong. Fikri langsung nyuruh Rega buat berhenti. Mas, berhenti dulu sebentar mas. Ketika Rega berhenti, rombongan itu juga ikut berhenti. Dan berhentinya itu brek. Terus, 6 orang ini nengok ke Fikri. Set. Fikri liatin balik dan muka mereka itu datar loh. Kayak kosong, kayak nggak ada isinya. Habis itu, 6 orang ini lanjut jalan lagi. Kayak nggak terjadi apa-apa. Wah, Rega langsung pucat di situ, badannya lemes. Bang, lemes aku bang. Tia, Nana, sama Jaka langsung ngerasain ada sesuatu yang aneh. Fikri buru-buru muter murotal tuh dari HP-nya. Dan mereka mulai baca doa bareng. Setelah itu, alhamdulillah setelah baca doa, setelah nyetel murotal, perjalanan mereka yang tadi muter-muter aja sekarang lancar. Dan nggak nyampe setengah jam, mereka udah sampai lagi di lembah. Waktu itu udah jam 7:30 malam. Fikri bersyukur banget lah situ, akhirnya selamat, ya Allah selamat. Nah Rega yang beda tujuan lanjut jalan ke pos 3.
karena dia ngecamp di situ. Nah, karena Jaka emang orang yang ini care gitu bisa dibilang ya, dia mutusin buat nganter Rega sampai pos 3. Tapi Fikri yang udah ngerasa aneh dari tadi ngebekalin Jaka pakai satu HT sama baterai cadangan buat handlampnya dia. Jaga-jaga bro, antisipasi gitu kan, supaya nanti kalau ada apa-apa dengan adanya HT bisa komunikasi. Akhirnya Jaka jalan bareng sama Rega tuh pergi ke pos 3. Sementara itu Fikri, Tia, sama Nana tinggal di camp. Dan karena udah lumayan malam, mereka langsung masak makan malam lah tuh. Makin lama, wah itu malam bro di gunung, anginnya makin dingin. Dan suara daun-daun itu karena saking heningnya, kedengeran bergesekan satu sama lain. Tia lagi nyiapin mie instan nih, lagi dia bukain bumbunya. Si Nana lagi rebus air. Fikri lagi motongin sosis tuh kan. Tak, tak, tak. Cahaya cuma dari headlamp dia doang tuh, yang juga udah mulai redup. Nah, waktu itu ya sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba dari jauh itu kedengeran suara dak 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 dak, kayak ada langkah yang terburu-buru nih. Dan ternyata itu si Jaka bro. Wah, kayak orang ketakutan, tak 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 tak, langsung masuk tenda. Bro, nggak pakai buka sepatu, nggak pakai apa. Sontak Fikri teriak dong, Jak, lo kenapa? Tapi Jaka nggak ngerespon situ, dia cuma diem. Cuma si Jaka ngeh kalau dia belum lepas sepatu. Dia lepas sepatu dulu tuh kan. Habis itu dia masuk tenda lagi, nggak ngomong apa-apa. Udah mah mukanya pucet di situ, baju udah basah semua. Akhirnya si Jaka bilang, udah ntar gue ceritain di base camp. Sekarang gue nggak mau bahas apapun dulu. Wah, di situ Fikri langsung sadar, wah udah pasti ada yang nggak beres nih pas dia lagi nganterin si Rega. Ya udahlah, setelah makan mereka semua mutusin buat langsung tidur. Tenda yang mereka pakai itu kapasitas 4 maksimal 5 orang lah. Ya cukup nyaman lah buat mereka berempat, nggak sampai yang kayak ikan pepes gitu bro. Ya lumayan lega lah. Fikri udah atur semuanya dari awal. Packing lebih rapi, carrier dibikin optimal. Padahal pendakian itu rencananya cuma 3 hari 2 malam. Tapi Fikri sengaja bawa logistik lebih ya kan, buat antisipasi kalau ada kejadian di luar nalar. Ya lebih baik logistik lebih daripada kurang. Dan malam itu Gunung Arjuna dingin banget. Walaupun udah di dalam tenda berempat pula, udah pakai sleeping bag, tapi masih aja dingin. Di luar udah hening banget tuh. Kabut udah mulai turun. Cuma kedengeran suara rak, suara ranting. Kayak ada yang jalan di sekitaran tenda. Nggak tahu yang lain denger apa enggak, tapi yang lain milih buat diem. Nggak mau ngomong apa-apa. Malam itu belum selesai. Dan entah cerita apa yang Jaka bawa dari pos 3 itu, belum tentu cuma cerita aja. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Besok paginya, sekitar jam 7 pagi, mereka semua bangun. Suasana pagi itu adem, nggak terlalu dingin, nggak terlalu apa. Tapi nggak ada yang menikmati udara pagi itu karena di pikiran mereka, ayo kita turun. Sebelum ada kejadian yang lebih aneh lagi. Sarapan buru-buru tuh kan, telur dadar dimasak cepet-cepet bodo amat lah. Nasi dipanasin, buat segala macam makan. Nggak ada banyak omong, pokoknya masing-masing sama urusannya masing-masing tuh. Habis itu mereka packing. Nah sekitar jam 9, semuanya udah siap tuh. Carrier udah dapet, sampah udah aman, tenda udah dibongkar, udah di packing. Fikri sempet ngomong pelan nih ke Jaka. Jak, gue pengen kita turun secepatnya. Feeling gue nggak enak. Untungnya mereka sempat ketemu sama 2 rombongan lain yang turun di hari itu. Satu rombongan isi 4 orang, satunya lagi isi 3 orang. Akhirnya Fikri mutusin buat ayolah kita gabung aja lah ke mereka kan supaya turunnya rame dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Turun dari lembah Lengkehan itu ke pintu rimba lumayan jauh, tapi alhamdulillah karena ramean lancar-lancar aja di situ. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada jalur yang tiba-tiba berubah, nggak ada hawa-hawa mencurigakan. Semuanya berjalan lancar untuk saat ini. Akhirnya sekitar jam 2 siang, mereka sampai juga di gerbang masuk. Begitu nyampe, langsung pada istirahat tuh. Ada yang selonjoran, ada yang rebahan di tanah, ada yang cuma nunduk aja, ada yang mijit-mijit kaki. Pokoknya pada istirahat. Fikri langsung ngecek HP-nya tuh kan. Oh ternyata ada sinyal. Langsung dia coba hubungin pihak base camp buat mesen pick up. Buat nganterin dari pintu rimba itu ke base camp. Dan gak butuh waktu lama. Dateng lah nih kan 2 mobil pick up. Buat ngangkut mereka semua. Begitu mobil berhenti langsung lah mereka gercep angkut carrier mereka naik ke pick up itu. Habis carrier itu udah diangkat ke mobil pick up, disusun rapi. Sekarang orang-orangnya nih pada naik. Dan mobil jalan. Tapi baru jalan dikit tiba-tiba brak. Itu kap mobil ada yang ngebrak. Sebut aja salah satu pendaki dari rombongan lain namanya si A lah. Mukul-mukul mobil kap nyuruh buat berhenti.
kenapa ini orang? Sontak semuanya langsung nengok ke arah dia kan. Nah si A ini lagi ngelihat ke arah kebun di pinggir jalan. Dari jauh mereka ngelihat itu ada 2 orang lari-lari. Jalannya agak gontai nih, agak sempoyongan kayak yang udah capek banget. Tapi mau nggak mau mesti harus lari. Sekitar 3 menitan nunggu, akhirnya 2 orang itu sampai juga. Dan lo mau tahu itu siapa 2 orang? Ilham sama Rega. Fikri yang tadinya masih agak sedikit kesel sama si Ilham, langsung merasa kesian lah ngelihat si Ilham ini mukanya udah pucet parah bro. Celananya udah lumpur semua kayak abis jatuh nih anak. Fikri sama Jaka buru-buru turun dari mobil ngebantuin mereka berdua tuh naik. Habis mereka semua naik, akhirnya lanjut jalan lagi nih ke base camp. Begitu sampai di base camp, mereka semua langsung buru-buru bersih-bersih. Dan sekitar jam 4 sore, mereka mutusin buat balik ke Malang. Dan berpisah lah nih sama si Ilham dan Rega. Sepanjang jalan, Nana sama Tia, wah, tepar bro. Mungkin karena 2 cewek ini kecapean. Jaka yang tadinya mau tidur, diajak ngobrol sama si Fikri ini. Suruh buat nemenin dia nyetir. Akhirnya karena bingung mau ngobrolin apaan, si Jaka cerita nih bro, yang pas dia nganterin si Rega ke pos 3. Yang dia balik-balik udah kayak orang abis ngeliat setan. Jadi ketika dia lagi jalan berdua nih balik ke pos 3, si Jaka sama si Rega ini, si Jaka ngedenger dari belakang itu ada suara sontak dia nengok ke belakang. Ya cuma ada si Rega. Dan Rega juga bingung nih orang kenapa nengok. Jaka kira si Rega nih yang manggil-manggil gitu kan. Tapi bukan. Akhirnya Jaka nanya, lu denger nggak? Rega cuma ngangguk. Wah ternyata Rega juga denger bro. Ya udahlah mereka terus jalan, tapi Jaka ngerasa makin lama kok langkahnya makin berat nih. Dari kejauhan samar-samar dia mulai ngelihat sosok di antara pohon-pohon itu. Wah itu banyak banget sosok berpakaian putih bro. Mukanya nggak jelas, tapi yang jelas mereka itu lagi ngelihat ke arah mereka berdua. Mulai panik di situ kan. Nah si Jaka coba buat ngaktifin HT yang dikasih sama si Fikri tuh. Di otak atik gitu kan. Coba buat ngehubungin si Fikri. Fik, masuk Fik. Tapi gak ada respon apa-apa dari si Fikri. Ya coba hubungi lagi. Fik, lu denger gak suara gua? Hening. Gak ada balasan apa-apa. Tapi gak lama setelah itu, HT-nya ngeluarin suara. Ada yang ngomong. Tapi bukan suara si Fikri. Loh kan? Kan HT ini frekuensinya cuma sama kayak si Fikri. Nggak mungkin dong ada yang tiba-tiba masuk ke frekuensi itu. Dan suara yang keluar ini, suaranya wah di situ si Jaka, ayo, kita buru-buru jalan. Udah lu nggak usah banyak bacot, kita jalan pokoknya. Si Jaka ngomong kayak gitu tanpa nengok belakang bro. Jadi ayo jalan. Pas dia nengok belakang, Rega udah nggak ada, kosong, nggak ada siapa-siapa. Sontak si Jaka, kemana si Rega? Perasaan tadi, ya elah belum ada berapa menit masih di belakang. Udah tuh si Jaka teriak-teriak tuh kan manggilin, woi Ga, lo di mana? Gak ada jawaban apa-apa. Akhirnya dia coba berhenti dan nungguin si Rega. Kali ini bocah kebelet. Tahu-tahu minggir nggak pakai bilang, kencing gitu kan. Tungguin nih sama si Jaka. Bener aja. Beberapa menit kemudian datang nih si Rega. Tapi ada yang aneh nih. Lah kok mukanya jadi pucat? Matanya kosong, bajunya udah kotor. Lu kemana aja Ga? Tanya si Jaka kan. Tapi Rega cuma diem aja tuh, gak jawab apa-apa. Dia cuma nunjuk ke depan, ke arah pos 3. Udah Jaka buru-buru jalan lagi. Kali ini lebih cepet. Tapi tiap dia nengok ke belakang, kok si Rega ini makin ketinggalan. Jalannya makin lama. Sampai akhirnya pas udah mau nyampe pos 3, dari kejauhan dia ngeliat ada orang tuh yang jalannya sempoyangan udah kayak yang mau jatuh. Si Jaka buru-buru lari nih, mau nolongin gitu kan. Dan dia kaget karena ternyata orang yang sempoyangan itu adalah si Rega. Langsung lah, woi Reg, lu kenapa? Tapi Rega keburu pingsan. Jaka langsung panggilin tuh orang-orang yang ada di pos 3 buat nolongin. Akhirnya si Rega sadar juga nih. Dan ketika ditanya apa yang udah terjadi, Rega bilang kalau dia nggak inget apa-apa dari tadi di atas. Yang terakhir dia inget, dia itu masih di jalur sama si Fikri. Bro. Abis itu blank. Jaka sempet agak merinding. Sama si Fikri. Lu nggak inget yang jalan sama gua? Tapi ya udahlah. Mungkin si Rega ini ngelantur. Capean kali ini bocah. Tapi yang bikin dia bingung, waktu dia ketemu Ilham sama Rega di mobil pick up bro. Nih fast forward ya. Ke depan nih yang udah turun tuh yang kita lihat si Ilham sama Rega lari-lari. Jaka sebenarnya udah ngerasa ada yang aneh waktu itu, tapi dia nggak ngomong. Dia pikir ya mungkin dia aja nih yang terlalu parno. Lanjut si Jaka cerita. Nah, pas di mobil pickup itu, gue coba iseng ngecek IG-nya Rega.
Lu inget kan waktu kita naik? Gua, Rega, sama Ilham sempet tukeran sosmed. Pas gue liat IG-nya Rega, gua scroll-scroll dikit, gua lihat dia ngepost foto di IG story. Foto dia di base camp sama Ilham. Lu ngomong apa, Jak? Lu ngerti kan maksud gua, Fik? Terus yang turun nama kita siapa? Di situ Fikri juga ceritain pengalaman dia sewaktu yang ketemu sama rombongan 7 orang tuh yang di Lalas Ali Jiwo. Termasuk si Rega juga. Waktu itu habis hujan becek banyak genangan. Normalnya kalau orang nginjek air pasti ada plak, cipratan lah. Tapi anehnya dari 7 orang itu cuma si Rega yang langkah kakinya tuh ada cipratan. Nah 6 orang lainnya itu jalan kayak melayang. Kayak nggak napak. Singkat cerita, setelah ngobrol panjang lebar sama si Jaka ini, Fikri mutusin buat berhenti dulu di satu rumah makan buat ya makan dulu lah, lapar soalnya. Pas sampai di situ, Fikri bangunin nih si Tia sama Nana yang dari tadi molor. Nah sambil makan-makan kayak gitu, mereka tuker-tukeran cerita. Si Nana yang dari tadi cuma diem aja akhirnya buka mulut nih. Dia bilang kalau pas turun dari puncak Arjuno itu, dia ngedenger ada yang manggil-manggilin namanya dari belakang. Tapi pas dia nengok, wah di situ dia ngelihat di pohon-pohon itu udah banyak kuntilanak, udah banyak pocong. Dari situ dia udah nggak berani nengok mana-mana lagi, dia cuma nunduk aja tuh. Bahkan pas dia kesandung, itu bukan karena dia nggak fokus terus kesandung akar atau gimana. Si Nana ini ngerasa kayak ada yang narik kakinya, sedangkan Tia, dia nggak ngerasain apa-apa. Dia cuma ya ngalamin ikut muter-muter aja tuh di Alas Ali Jiwo. Setelah dirasa udah cukup kenyang, udahan makannya, mereka lanjut lagi nih perjalanan pulang. Fikri anterin lagi tuh teman-temannya dia satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Habis itu dia balik ke kosan. Sampai di kosan, niatnya mau langsung rebahan nih kan, tapi baru mau naik kasur tiba-tiba HP-nya bunyi. Pas dilihat ternyata itu video call dari Nana. Pas diangkat ternyata nggak cuma Nana, itu grup call bro. Tia sama Nana grup call nih sama Fikri. Nah di telepon itu si Nana nanya pertanyaan yang aneh. Fik, jujur ya, kamu kencing sembarangan nggak? Hah? Ya enggak lah. Orang kalau kencing pasti permisi dulu. Dan nyari tempat yang bener-bener layak. Terus Nana puter nih kameranya ke belakang. Nunjukin ada satu botol air minum yang isinya itu kuning. Nah jadi pertanyaan, apakah itu extra jos kah atau kencing? Tapi Nana bilang ini kencing bro, baunya pesing. Dan yang bikin merinding, botol itu ada di carrier-nya Nana. Padahal yakin banget nggak pernah dia masukin botol itu ke dalam carrier. Gak lama si Jaka join juga nih ke grup call. Nana nanya hal yang sama juga. Kali si Jaka nih kan kencing sembarangan, tapi Jaka bilang nggak mungkin. Jadi pertanyaan itu air kencing siapa? Ya mungkin satu-satunya kemungkinan yang dipikirkan sama Fikri, bisa jadi ada pendaki lain yang kencing di botol. Entah mungkin di botol atau sembarangan, dan mungkin penghuni gunung itu nggak terima. Akhirnya dititipin lah air kencing itu ke Nana bro. What the fuck man? Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya si Fikri dan teman-temannya ketika naik ke Gunung Arjuno. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebenarnya itu air kencing siapa? Dan Ilham sama Rega ini, what the hell man? Ini mereka siapa sebenarnya? Setan kah atau manusia? Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.